Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Shalome Gung Fortuna Walongan dengan NIM 21021060198 dari kelas Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data kelas G. Pada saat ini saya akan membahas tentang lab use Wireshark to examine Ethernet and Ethernet frames. Di sini ada dua objektif, part 1 dan part 2, juga background scenario. In the first part, di part 1 itu kita akan review fields yang berisi Ethernet 2 frame. Di part 2 kita akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan menganalisis Ethernet 2 frame header fields untuk lokal dan remote traffic. Di sini kita memerlukan satu PC Windows dengan internet access dan Wireshark. Di sini saya sudah menginstal Wireshark. Berikut untuk instruksi. Part 1, examine the header fields in an Ethernet 2 frame. Ini adalah field dari Ethernet. Ini adalah Ethernet 2 header field. Ini ada preamble, destination address, source address, frame type, data, HCS. Berikut untuk step 2, examine the network configuration on the PC. Kita akan melihat konfigurasi di PC kita, network konfigurasi di PC kita. Kita akan buka command prompt. Kita akan ketik ipconfig all. Oh iya, saya ini memakai Ethernet karena di sini juga pakai Ethernet. Dan Ethernet saya agak berbeda karena saya terhubung di handphone saya menggunakan kabel USB, dikarenakan laptop saya colokannya tidak kompatibel dengan kabel Ethernet dari router saya. Di sini adalah informasi dari Ethernet saya. Kemudian step 3, examine Ethernet frames with Wireshark capture. Nanti di Wireshark akan ada filter yang akan hanya menunjukkan ARP dan ICMP protokol. ARP itu kepanjangannya Address Resolution Protocol. ARP itu adalah komunikasi protokol yang digunakan untuk menentukan MAC address yang berasosiasi dengan IP address. Nah, ini adalah beberapa screenshot dari Wireshark. Kita akan mulai saja. Kita pertama bisa ping dulu. Ping default gateway-nya ini. Di sini berhasil. Berikut kita akan buka Wireshark. Di Wireshark sini kita akan lihat Ethernet 3 dan kita akan ping lagi. Sementara itu kita akan hentikan. Berikut kita akan taruh filter ARP or ICMP. Enter. Ini adalah ARP dan ICMP, protokol dari ARP dan ICMP yang kita sudah filter, sama seperti di sini. Untuk step 4, examine the Ethernet to header. The following table takes the first frame in the Wireshark capture and display the data in the Ethernet to header fields.
Di sini ada field preamble. Ini tidak ditunjukkan di captcha. Untuk deskripsi, this field contains synchronizing bits processed by the NIC hardware. Untuk berikut field destination address, yaitu dengan value broadcast. Deskripsi, layer 2 addresses for the frame. Each address is 48 bits long. Jadi setiap address itu ada 48 bit atau 6 octets atau 12 hexadecimal digits. Biasa formatnya seperti ini. Jadi broadcastnya biasa yang ini. Broadcastnya itu biasanya yang ada who, has, atau tell. Jadi di sini IP address ini menanyakan bahwa siapa itu yang IP address yang ini yang 25. Saya tadi ping 175, yaitu default gateway-nya. Jadi dia menanyakan siapa ini yang 25 ini. Jika tahu itu tolong sampaikan kepada IP address yang ini, kepada default gateway yang ini. Berikut untuk source address. The first 6 hexadecimal number indicate the manufacturer of the network. Source address-nya itu di sini. Jadi source address yang pertama, the first 6 hexadecimal number menunjukkan orang yang membuat NIC tersebut. Jadi ini 768F15. Dan the last 6 hexadecimal number adalah serial number dari NIC. Jadi ini B36FDA. The destination address may be a broadcast which contains all ones or a unicast. The source address is always a unicast. Jadi kita berikut ada field frame type. Untuk value ini, description for Ethernet to frames. This field contains hexadecimal value. Ini value hexadecimal. To common frame types, ini ada di IP protocol dan ada resolution. Jadi di sini ini dan ini. Kemudian data ARP contains encapsulation protocol. The data fields between 48 to 1500 bytes. Jadi untuk field data itu di bagian sini. Ada resolution protocol. Ini semua datanya. Berikut FCS, not shown in captcha. Tidak ada di captcha. Frame check sequence used by the NIC to identify errors. During the transmission, the value is computed by the sending device. Encompassing frame addresses, type, and data field. It is verified by the receiver. Jadi ini frame check sequence itu digunakan untuk digunakan NIC untuk mengidentifikasi error saat transmisi. Berikut what is significant about the contents of the destination address field. Jadi apa yang penting tentang konten, tentang isi dari destination address field.
Jadi yang penting itu semua host di LAN atau local area network akan menerima broadcast tersebut. Untuk pertanyaan berikut, why does the PC send out a broadcast at ARP prior to sending the first ping request? Jadi kenapa PC mengirimkan broadcast ARP sebelum mengirimkan first ping request? Untuk menjawab pertanyaannya, karena harus menentukan destinasi MAC address sebelum membuat frame header untuk ping request tersebut. What is MAC address of the resource in the first frame? Jadi MAC address, what is the MAC? Apa MAC address dari resource di frame pertama? Jadi di frame pertama ini MAC address-nya source, the source MAC address of the source. Jadi source MAC address-nya ini 76 8F 15 B3 6F DA. What is the vendor ID atau OUI of the source NIC in the IRP request? Jadi di IRP request seperti ini, apa itu OUI-nya di source NIC. Untuk OUI-nya di source NIC itu sama juga di sini. 76 8F 15 B3 6E DA. What portion of the MAC address is the OUI? Jadi dari MAC address itu OUI-nya itu adalah 3 oktet pertama. Jadi misalnya ini. Misalnya MAC address ini 3 oktet pertama. Jadi 2E AE 44. Ada 3 ini. What is the NIC serial number of the source? Jadi serial number NIC serial number of the source. Lihat sini. Untuk serial numbernya itu seharusnya ada 3 di belakang sini. B3 6F DA. Berikut untuk bab 2. Use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Jadi kita akan menggunakan Wireshark untuk capture dan menganalisis Ethernet frames. Kita akan menggunakan Wireshark untuk capture local dan remote Ethernet frames. You will then examine the information that is contained in the frame header fields. Untuk pertama, determine the IP addresses of the default gateway on your PC. Jadi kita akan melihat menentukan IP address. Sudah kita buat tadi. Kita membuka command prompt tadi dan juga mengetikkan command ipconfig.
Dan di sini ada pertanyaan, what is the IP address of the PC default gateway? Jadi IP address-nya, IP address dari PC default gateway ini. Kemudian step 2, start capturing traffic on your PC NIC. Kita akan buka Wireshark untuk memulai data capture. Kita sudah buka Wireshark sini. Observe the traffic that appears in the list below. Jadi sebenarnya sini akan, tadi sebelum kita masuk ke sini ada sebelum saya ketik Ethernet 3, sebenarnya ada seperti garis-garis itu adalah trafiknya. Jadi untuk step 3 kita akan klik, setelah itu kita klik traffic sama dengan, kita klik itu Ethernet sama dengan tadi, dan kita akan masuk. Kemudian kita menggunakan filter sama dengan tadi. Jadi kita hanya akan memfilter apa yang kita ingin lihat ini. It only filters what you want to display on the screen. Jadi kita hanya ingin display untuk di sini ICMP. Ini adalah sebenarnya adalah tertulis webcam tapi tidak apa. ICMP. Semoga ini betul. Nah ya, ini ICMP-nya. Sebenarnya kita bisa sih membuat melakukannya lagi, tetapi kita hanya akan pakai yang ini saja. Oke. Di Wireshark VirtualBox kita sudah mengisi ICMP. The box should turn green. Ya. Ini sudah menjadi hijau jika kita menulisnya dengan tepat. If the box is green, klik apply. Kita sudah apply. Untuk step 4, from the command prompt window, default gateway of your PC, kita akan ping. Kita sebenarnya sudah ping, jadi tidak apa-apa. Untuk step 5, kita juga seharusnya sudah stop capture. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita boleh ulang, tapi kita hanya akan memakai yang ini saja. Kita stop capture. Setelah itu untuk step 6, examine the first echo ping request in Wireshark. Ini adalah first echo atau ping ini. The Wireshark main window is divided into 3 sections. The packet list pane yang di atas atau top, the packet details pane di tengah, the packet bytes pane di bawah. If you select the correct interface for packet capture previously, Wireshark should display the ICM information in the packet list pane of the Wireshark. Jadi di sini ada 3 section, yang di atas, tengah, dan yang di bawah. Oke, berikut untuk bagian A itu in the packet list pane di bagian atas, klik the frame listed. You should see echo ping request. Under the info heading, the line should now be highlighted. Jadi di sini di info di atas, di section atas, kita di frame info, kita bisa lihat ada request. Untuk B, examine the first line of the packet details pane di tengah
This line displays the length of the frame. Jadi di tengahnya di sini. Seharusnya ini di bawah sini ya, tapi tidak apa di sini. Di tengahnya di sini, jadi lengthnya atau besarnya itu 74, panjangnya itu 74 bytes, atau dalam bit itu 592 bits. The second line in the packet details pane shows that it is an Ethernet 2 frame. The source and destination MAC address are also displayed. Di sini ada Ethernet 2 frame. Ini ada pertanyaan. What is the MAC address of the PCNet? Jadi MAC address MAC address dari PC jadi MAC addressnya itu ada di sini. MAC address yang ini 2E AE 447129CE. Kemudian, what is the default gateway MAC address? Default gateway-nya ini 76 8F 15 B3 6F DA. You can click the guide. Kita bisa klik tanda ini, tanda panah ini untuk mendapat lebih banyak informasi tentang Ethernet 2 frame. Kita sudah lakukan di sini. Ini tanda panahnya. Kita klik di sini dan ada lebih banyak informasi lagi di bawah. Apa frame yang di display? Tipe frame ini IPv4. Kemudian untuk bagian E, the last two lines displayed in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice that the data contains the source and the destination IPv4 address information. Jadi ada dua line sini. Ini yang line ini mempunyai informasi tentang IPv4. Untuk pertanyaan pertama, what is the source IP address? Untuk source-nya itu 192.168.240.25 dan ada destinasinya ditanyakan. Destinasinya 192.168.240.175. Kemudian you can click any line in the middle section. You can click any line in the middle section to highlight the part of the frame, hexadecimal and ASCII in the packet bytes pane at the bottom. Jadi click on the Internet Control Message Protocol line in the middle section and examine what is highlighted in the packet bytes pane. Jadi kita bisa klik sini dan akan ada highlight di sini. Di sini ada hexadecimal yang bagian sini dan ASCII di bagian sini. Berikut what do the last two highlighted octet spell?
octets yang terakhir ini dieja hi atau hi. Untuk G, click the next frame in the top section and examine echo reply frame. The next frame dan echo ini reply. Notice that the source and the destination MAC address have reversed because this frame was sent from the default gateway router as a reply to the first ping. Jadi jika kita perhatikan sini, source-nya dan destinasinya di sini tertukar di request dan reply. Dikarenakan ini reply ini sebenarnya balasan dari request ini. Jadi pertama misalnya ini source mengirimkan sesuatu, destinasinya sini, dan nanti akan ada reply dari ini ke source tadi. What device and MAC address is displayed at the destination address? Untuk reply ini destination-nya di sini. There's MAC address-nya di sini. 2E AE 447129 CE. Untuk step 7, capture packets for a remote host. Untuk pertama kita klik start capture icon on the Wireshark capture. You will receive a pop-up window asking if you would like to save the previous capture packets to a file before starting a new capture. Click continue without saving. In a command prompt window kita akan masukkan ping ini, kemudian kita akan stop capture. Kita akan lakukan 3 dulu ini. Jadi di tadi minta sini kita akan capture lagi ini. Kita continue without saving, dan kita akan masukkan ping ke www.cisco.com. Pingnya sudah berhasil di sini, dan kita stop. Kemudian examine the new data in the packets list pane of the Wireshark. In the first echo ping request frame, what are the source and destination MAC addresses? Ini kita akan examine dulu, kita akan melihat data yang di paket list pane. Yang first echo ping itu di sini, di request. What are the source and destination MAC address? Jadi MAC address, source dan destination itu 2E AE 4 itu ini untuk source 2E AE 447129 CE, dan untuk destination 76 8F 15 B3 6F DA. Dan untuk source and destination IP addresses contain in the data field of the frame di sini. Source dan destination. Source-nya itu 4025, destination-nya 97215.
Compare these addresses to the address you receive in step 6. The only address that changed in the destination IP address is the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Jadi di sini kita dibilang untuk membandingkan address yang kita tadi dapat di step 6. The only address itu ada address yang berubah tadi, hanya destinationnya. Jadi kenapa destinasi IP address itu berubah, sementara destinasi MAC address itu tetap sama? Untuk jawabannya itu layer 2 frame itu tidak pernah meninggalkan LAN atau pergi dari LAN itu atau local area network. Source-nya itu akan memakai default gateway dari MAC untuk destinasi dari frame-nya. Kemudian gateway akan menerima paket nanti dan akan menghapus layer informasi dari layer 2 dari paket dan membuat frame baru dengan MAC address yang berikutnya. Nanti ini akan terus menerus sampai paket itu akan sampai ke destination atau destinasinya. Berikut untuk reflection questions. Wireshark does not display the preamble fields of a frame header. What does the preamble contain? Jadi preamble itu berisi 7 octets dengan ukuran 1010 bergantian, dengan urutan 1010 bergantian, dan 1 oktet yang menandakan bagian awal dari frame. Demikian hasil dari pembahasan modul tentang use Wireshark to examine Ethernet frames. Sekian dan terima kasih.